Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membuat sedikit tutorial khusus untuk guru Mandarin dan bahasa Inggris untuk memasukkan atau menginput KD, pengetahuan, dan keterampilan ke dalam aplikasi Erapod. Sebagaimana kita tahu, untuk Erapod SD, untuk mapel bahasa Inggris dan Mandarin, KD untuk pengetahuan dan keterampilannya tidak disediakan di Erapod karena memang bahasa Inggris dan Mandarin itu tidak diajarkan di SD ya. Nah, begitu dia. Jadi kita harus membuat KD dan KI secara manual ya, karena di sekolah kita buat sebagai mapel tambahan dia. Oke, langsung saja saya akan langsung membuat tutorial untuk mapel bahasa Inggris dulu terlebih dahulu ya. Kita akan masuk dalam user guru bahasa Inggris ya. Ini Miss Afri. Oke, guru, kita masuk loginnya. Nah, inilah tampilan untuk guru mapel Miss Afri. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam menu kompetensi dasar karena ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada 3 kompetensi ya, kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, untuk guru bahasa Inggris ini pada semester 1 sudah dilakukan penginputannya karena Erapod ini sudah kita pakai di semester 1 dulu. Jadi di sini kita pilih kurikulumnya, baru kita pilih mapelnya. Kebetulan dulu guru bahasa Inggris langsung memasukkan di kurikulum nasional ya. Harusnya sih di penyederhanaan mandiri. Ya, tapi tidak apa-apa karena sudah terlanjur dimasukkan di kurikulum nasional. Ya, ini aja yang kita ikutin. Jadi di sini posisi sudah merah ya, sudah merah. Berarti ini posisi sudah merah, berarti ini sudah aktif ya, seperti sosialisasi kita pertama hari itu. Jadi kalau di sini hijau, di sini juga hijau, berarti ini sudah tidak aktif. Jadi nanti yang akan muncul di rencana penilaian ini ya yang kurikulum nasional yang ada di sini. Oke, kita perhatikan langsung. Jadi di sini untuk KD-nya sudah terinput sebenarnya, tetapi di semester 1 saja. Coba kita scroll ke bawah. Jadi ini kelas 1, semester 1, kelas 2, semester 1. Ya, ini hari itu salah penginputan guru bahasa Inggris. Jadi ingat ya, KD itu kalau kita memasukkan itu harus hati-hati, Miss dan Sir. Karena KD yang akan kita input itu tidak bisa dihapus, hanya bisa dinonaktifkan. Nah, kalau kayak gini bentuknya kan jadi seperti kurang elok dilihat ya, karena ada tidak aktif, padahal ini karena kesalahan penginputan ya, jadi harus hati-hati penginputannya. Nah, kelas 3 juga semester 1, 4 semester 1, dan 6 semester 1. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan menginput KD untuk semester 2. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan menekan tombol atau menekan menu tambah kompetensi dasar. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, Miss dan Sir, kita perhatikan dulu KD untuk semester 1 di kelas 1 ini. Kita akan ambil contoh di kelas 1 semester 1 ini. Yang pertama sekali guru yang harus lakukan itu adalah semua guru paralel, contohnya 1A, 1B, 1C, harus berdiskusi terlebih dahulu kira-kira KD yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Erapod ini yang mana saja. Ada berapa KD, itu dia. Dan yang kedua yang harus perhatikan itu adalah ini. Jadi di sini saya perhatikan untuk KD kompetensi pengetahuan bahasa Inggris di kelas 1 itu udah sampai dia kode 34. Ini dia 34, otomatis juga nanti keterampilan juga di sini pasti 44 ya. Ini dia. Untuk semester 2, kita akan menyambung KD di semester 1. Jadi semester 2 itu jangan dibuat lagi 31 ya, karena di semester 1 kan sudah ada. Jadi untuk semester 2 kita akan menyambung di 35, 3.3.5. Oke, 3.5. Begitu juga nanti di sini berarti 4.5 di semester 2 ya, di semester 2. Jangan dibuat lagi nanti semester 2 baru 3.1, tidak ya. Jadi salah nanti kayak gitu. Jadi nanti pengerjaannya itu menyambung dari semester 1 yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk saja ke actionnya, pengerjaannya. Oke, kita contohkan nih, kita umpamakan bahasa Inggris ini untuk kelas 1. Ya, ini juga berlaku nanti untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kelas 1 nih di semester 2 itu hanya 2 KD. Berarti nanti di sini yang nyambungnya itu adalah 35 dan 36. Begitu juga nanti 45, 46. Bagaimana cara memasukkannya? Kita tambah kompetensi dasar. Nah, tadi kan 2 KD. Berarti 2 untuk pengetahuan, 2 untuk keterampilan. Dalam hal itu berarti kita memilih di sini ya jumlah kompetensi dasar yang kita tambahkan berarti 4 jadinya. Ya, berarti 4 dia. Ya, karena tadi kan 2 KD untuk pengetahuan, 2 KD juga untuk keterampilan, karena ini adalah berpasangan ya. Ini berpasangan, tidak boleh dipisahkan. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Yaitu adalah pilih
mata pelajarannya, karena mau bahasa Inggris mau kita tambahkan, pilih bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke. Nah, pilih tingkat. Kita sekarang bekerja di kelas 1. Kita umpamakan kelas 1 dulu yang akan kita kerjakan. Nah, di sini dia. Ini harus kalian perhatikan, Miss dan Sir. Bagus-bagus ya. Nah, di sini sih terserah dari guru memasukkan pengetahuan dulu keterampilan. Tapi saran saya, ya, langsung dibuat saja berpasangan. Pengetahuan, baru keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Oke? Nah, ingat Miss ya, harus ada pengetahuannya baru keterampilannya. Jangan contohnya di sini nanti pengetahuan baru satu aja keterampilannya. Nah, oke, harus saling berpasangan. Tapi di semester 2 karena kita sekarang bekerja di semester 2. Oke. Nah, tadi di KD pengetahuan semester 1 yang paling akhir di semester 1 itu adalah 34. Berarti kita harus buat di sini yaitu adalah 3.5. Oke, 3.5. Ini adalah sambungan dari semester 1 tadi. Untuk keterampilannya berarti 4.5. Oke, untuk pengetahuannya untuk KD yang selanjutnya atau untuk KD 2, 3.6. Di sini adalah 4.6. Jadi kalau 3 KD gimana, Sir? Berarti nanti dibuatlah 6 jadi di sini ya, 6 baru tambah lagi 3.7, 4.7. Nah, gitu dia. Untuk kompetensi dasarnya ya bagaimana tadi diskusi dari guru-guru paralel dimasukkan langsung di sini. Apa kompetensi dasarnya? Kalau di sini dia tidak terbatas jumlah hurufnya ya, tidak terbatas jumlah hurufnya. Kalau di sini dia dibatasi, yaitu sebanyak 60 huruf saja. Ya, tidak boleh lebih dari situ. Begitu juga dengan keterampilannya. Ya, di sini tidak terhingga. Mau sebanyak apapun mau diketik bisa. Tapi di sini nanti hanya 60 huruf saja. Nah, apa yang kompetensi dipilih? Karena kita bekerja di kurikulum nasional, kita pilih aja Permen 37. Jadi Permen 37, Permen 37, Permen 37. Nah, setelah sudah rampung, diperhatikan lagi sekali lagi Miss dan Sir. Karena seperti saya bilang tadi, untuk pengetahuan KD, pengetahuan keterampilan itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Jadi harus memang hati-hati mengerjakan ini. Ya, harus hati-hati mengerjakannya. Pastikan lagi sekali lagi sudah pas nggak 35, 45, 36, 46. Kalau ini 2 KD ya. Kalau 3 KD tadi berarti sampai 37, 47. Perhatikan lagi mapelnya, tengok tingkat pendidikannya. Kelas 1, di mana kita sekarang bekerja berarti kelas 1 ya. Jenisnya pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan. Oke. Nah, setelah kira-kira sudah dirasa sudah memang pas ya, baru tekan simpan. Tekan simpan, baru putar-putar nanti di sini. Oke, baru setelah itu kita bisa mengerjakan rencana penilaian. Oke, kita langsung masuk ke sini lagi nanti. Oke, itu untuk bahasa Inggris ya. Sebenarnya untuk Mandarin tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi saya akan menunjukkan sedikit ya untuk guru Mandarinnya. Oke, kita akan masuk ke dalam user dari Miss Jessica. Ini Lause, guru Mandarin. Nah, ini dia. Lause Jessica. Nah, seperti bahasa Inggris tadi, kita masuk juga ke data kompetensi dasar. Nah, Mandarin hari itu karena instruksi saya sudah didengarkan pertama sekali. Untuk guru Mandarin, pengerjaan dari KD-nya itu, pengetahuan dan keterampilan, pengerjaannya dilakukan di penyederhanaan mandiri, gitu dia. Di sini dia bekerja. Di nasional kan kosong nih. Penyederhanaan balik bank kosong. Nah, di sini dia bekerja. Ya, ingat ya guru Mandarin ya. Nah, posisi di sini sudah aktif ya, karena sudah warna merah. Di sini berarti tidak aktif karena warnanya sudah hijau. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, di sini juga untuk Mandarin harus diperhatikan bagus-bagus. Di sini yang masih terinput itu semester 1 ya. Semester 1, kelas 1, 2 juga semester 1, 3 semester 1, 4 dan sampai 6 semester 1. Ini juga ada kesalahan ya hari itu. Jadi memang tidak bisa dihapus. Ya dibiarkan saja kayak gitu. Statusnya dinonaktifkan jadinya. Tapi kan kalau kita lagi ini kan seakan-akan kurang elok ya gitu dia. Itu karena kesalahan penginputan. Jadi harus hati-hati. Oke. Nah, di sini kita akan bekerja di kelas 1 juga sama seperti bahasa Inggris. Saya akan membuat sedikit prakteknya ya.
Nah, di sini seperti kita lihat di kelas 1 ini untuk pengetahuannya itu ada 4 KD berarti ini. Kalau 4 KD berarti ada 8 karena keterampilannya juga harus 4 juga, berarti 8 jadinya. Oke, kita langsung saja penginputannya. Kita langsung saja bagaimana sih cara penginputannya. Seperti bahasa Inggris tadi, kita harus masuk ke sini, tambah kompetensi dasar. Tapi sebelumnya, perhatikan lagi bagus-bagus. Kira-kira untuk KD di Mandarin ini pengetahuannya yang terakhir kode berapa sih? Nah, di sini 34. Berarti kita nanti untuk penambahan KD-nya itu kita memulai dari KD 35 untuk semester 2 ya. Jangan KD 31 lagi. Ya, KD 35. Oke, kita tambah. Kita umpamakan juga untuk Mandarin ini untuk semester 2 kita contohkan 2 KD. Kalau 2 KD pengetahuan berarti otomatis juga keterampilannya 2 KD. Berarti jumlah kompetensi dasar yang akan kita tambahkan itu berjumlah 4 ya. Jumlah 4. Ya, karena kita anggap tadi kita umpamakan KD yang akan ditambahkan itu hanya 2. Ya, hanya 2. Berarti kalau pengetahuannya 2, keterampilannya harus wajib 2 juga. Jadi 4 jadinya. Nah, pilih mata pelajarannya Mandarin, 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 Mandarin. Tingkat pendidikan kita bekerja dulu di kelas 1, nanti 2, 3, 4, 5, 6 sama aja langkah-langkahnya. Jenis, nah ini juga ya, tergantung dari guru Mandarinnya, apakah pengetahuan-pengetahuan dulu atau keterampilan-keterampilan dulu. Tapi saran saya sih pengetahuan langsung pasangkan dengan keterampilannya, ini juga pengetahuan langsung pasangkan dengan keterampilannya. Nah, kita bekerja sekarang di semester 2 ya, semester 2, semester 2, semester 2. Nah, kode tadi yang saya bilang di semester 1 Mandarin itu kode yang terakhir itu 34 ya. Berarti di sini kita akan melanjutkan untuk pengetahuannya kode 3.5. Kalau keterampilannya diawali dengan angka 4. Berarti 4.5. Di sini juga karena 2 KD tadi 3.6. Berarti di sini 4.6. Jadi gimana kalau 3 KD? Berarti harus tadi di sini harus 6 dibuat berartinya, ya kan? Untuk nomor 5 berarti 3.7, nomor 6 berarti 4.7, itu dia. Oke, nah setelah itu diketiklah kompetensi dasarnya yang sudah didiskusikan dengan guru-guru paralelnya. Seperti saya bilang tadi, 1A, 1B, 1C itu harus 1 KD. Harus 1 KD, baik pengetahuan dan keterampilannya. Ya, harus seragam dia. Nah, di sini tidak ada batasan huruf, ya. Di sini ada batasan huruf, yaitu 60 karakter. Ingat, untuk ringkasan kompetensi jangan buat huruf besar di depan dan di belakang tidak menggunakan titik, ya. Begitu juga untuk keterampilannya, diisikan mana yang sudah disepakati, di sini juga, di sini juga. Nah, dan dipilihlah di sini mandiri, karena Mandarin di sini bekerja di penyederhana mandiri. Mandiri juga, mandiri juga. Nah, setelah itu baru disimpan. Ya, ini nggak saya simpan, nanti berantakan pula nanti penilaian untuk penyetingan untuk bahasa Mandarin. Ya, disimpan, baru putar-putar nanti sini, baru tekan simpan. Baru setelah itu, bisalah bekerja di rencana penilaian. Tapi, tidak apa-apa, dicek sekali lagi. Contohnya, karena untuk membuktikan, ini juga untuk bahasa Inggris ya, untuk membuktikan KD yang sudah kita input itu sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi, berarti kita klik lagi di sini, ini Mandarin. Kalau tadi bahasa Inggris berarti nasional, di bahasa Mandarin. Nah, dicek lagi apakah sudah masuk semester 2 atau belum. Kalau sudah masuk di semester 2 tuh, semester 2-nya dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti kita sudah bisa bekerja di rencana penilaian. Untuk tutorial rencana penilaian sudah saya buat di video sosialisasi ya, yang hampir 1 jam. Bisa di skip, tidak usah ditonton dari awal sampai akhir, untuk mengarahkan guru bagaimana pengerjaan dari awal sampai bahkan pencetakan dari rapot itu sendiri. Oke, demikian tutorial singkat untuk penyetingan atau penginputan KD pengetahuan dan keterampilan untuk mapel di luar yang ada di aplikasi e-rapot khusus untuk bahasa Inggris dan Mandarin. Saya harapkan pengerjaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati agar pengerjaan bisa cepat juga dan pengerjaannya sesuai dengan prosedural. Oke, thank you, bye-bye.